Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang cahaya dan alat optik. Ini lanjutan dari materi sebelumnya ya. Ini adalah materi terakhir di kelas 8 semester genap. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat mencermati proses pembentukan bayangan pada lensa. Lalu siswa dapat mencermati cara kerja mata manusia dan juga mata serangga. Dan siswa dapat mengidentifikasi kesamaan mata dengan alat-alat optik. Submateri bahasan kita hari ini yaitu pembentukan bayangan pada lensa, lalu indera penglihatan manusia dan hewan, serta alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung aja ke materi yang pertama. Pembentukan bayangan pada lensa. Pertama, lensa itu ada dua ya, ada lensa cembung, ada lensa cekung. Beda sama cermin. Kalau cermin ada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Kalau lensa adanya cembung dan cekung, nggak ada lensa datar. Oke, kalau lensa datar ada tapi nggak ada fungsinya gitu. Ini kan lensa cembung untuk membantu penglihatan mata yang plus ya, yang plus, yang tidak bisa melihat benda-benda jaraknya itu terlalu dekat. Jadi harus dijauhin, pakainya lensa cembung. Oke. Lensa cembung ini membiaskan sinar jatuh pada permukaan dengan pola sinar-sinar istimewa sebagai berikut. Yang pertama, jadi ini sinar istimewanya. Berkas sinar sejajar sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus, lalu berkas sinar melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama, dan berkas sinar melalui titik pusat lensa diteruskan tanpa dibiaskan. Ini gambarnya. Jadi pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus. Jadi ada dua titik fokus dan juga dua pusat kelengkungan ya. Kalau lensa itu, karena kalau cermin kan memantulkan cahaya, kalau lensa membiaskan cahaya. Jadi kalau lensa ini nggak ada belakangnya ya, nggak ada belakangnya. Jadi kalau misalnya cahaya dari sini bisa, cahaya dari sini juga bisa. Sinar datang masuk ke lensa dibiaskan menuju titik fokus di sisi yang berikutnya ya, di sisi lainnya. Jadi bukan dibiaskan itu ke sini. Kalau ini nanti dipantulkan namanya. Kemudian sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang sinar istimewa ketiganya, sinar datang melalui pusat dari lensa. Ini pusat kelengkungan, beda ya. Melalui pusat lensa ini diteruskan tanpa dibiaskan. Jadi terus aja. Gitu. Kemudian di sini sama seperti cermin cekung. Jadi dia sama seperti cermin cekung punya ruang-ruang. Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Kalau misalnya cahayanya dari sini, ini ruang benda, berarti kalau cahayanya dari sini, ini ruang bendanya. Gitu, oke? Sifatnya. Nah, kalau misalnya benda di antara F dan 2F di ruang 2, sifat bayangannya itu nyata terbalik diperbesar dan dia letaknya di luar 2F atau di ruang 3. Di ruang 3 dari sisi yang sebelah sini ya, dari si bayangan. Ruang 3 bayangan yang dimaksud. Jadi sebenarnya ini mirip sama cermin cekung. Cuma penamaannya aja yang beda. Oke, jadi pertama ini benda kena sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus. Lalu sinar datang menuju titik fokus atau melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Terbentuk bayangannya di sini. Tarik garis. Ternyata bayangannya bentuknya ada di sisi yang berlawanan. Berarti jadi tetap nyata karena di sini nggak ada belakang cermin, nggak ada belakang lensa ya, lensa itu nggak ada belakangnya, jadi nyata. Lalu terbalik karena di sini ke atas, ini ke bawah, diperbesar, lihat ukurannya, ini kecil, ini lebih besar. Lalu di ruang 3, ini ruang 1, ruang 2, ruang 3 gitu. Kalau di 2F berarti pas di P ya, ini dia ada dua sinarnya, sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama, sinar datang melalui pusat dari lensa diteruskan. Nah, terbentuk bayangannya di sini. Bayangannya ukurannya sama tapi terbalik dan nyata. Ya. Jadi sama besar.
Kemudian kalau di ruang 3, di sini berarti sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus, sinar datang melalui pusat lensa diteruskan. Terbentuknya lebih kecil, nyata ya. Jadi kalau di lensa cembung kebanyakan bayangannya nyata, beda sama di cermin cekung. Ini nyata, kemudian terbalik karena dia ke atas, ini ke bawah, diperkecil, ukurannya lebih kecil dan terletak di 2F, ruang 1, ruang 2 di sini. Jadi di ruang 2. Lalu kalau di titik F, nah sama nih, sama kayak si cermin. Kalau di titik F itu bayangannya terbentuknya tak hingga. Jadi ketika kita kasih cahaya di sini, sinar datang sejajar sumbu utama menuju titik fokus dan pusat lensa, di sini kan nggak kebentuk bayangan ya, makanya ditarik garis ke belakang, tapi terbentuk bayangannya juga entah di mana, tak hingga namanya. Lalu yang kelima, kalau bendanya itu ada di ruang 1, berarti di sini. Nah, benda di ruang 1 ini sinar datang, kemudian menuju fokus, lalu sinar datang melalui pusat lengkungan diteruskan. Nah, ini karena dia nggak membentuk bayangan, akhirnya ditariknya ke belakang. Sinar biasnya ya, ditarik ke belakang, ternyata terbentuknya di sini. Kalau benda dan bayangan ada di satu bidang, maka bayangannya kita sebut maya. Gitu. Beda sama cermin, kalau cermin bendanya di satu bidang namanya nyata, tapi kalau lensa bendanya di satu bidang, di satu sisi, itu namanya bayangannya itu maya gitu. Nah, ukurannya lebih besar, berarti diperbesar karena sama-sama madepnya ke atas, jadi tegak gitu. Dan ada di ruang, kalau ini ruang bayangan, ruang 1, ruang 2, ruang 3, sebelah sini ruang 4. Jadi ini ruang 4-nya ruang 4 bayangan ya. Gitu. Nah, contoh. Oh, ini rumus, belum contoh. Oke, hubungan antara jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan pada lensa cembung ini adalah sebagai berikut, sama dengan cermin. Sama ya. Jadi ada 1 per SO tambah 1 per SI sama dengan F, dan M sama dengan SI per SO atau HI per HO. Jadi bisa pakai salah satu rumus. Ini sama semua keterangannya. Contoh soal. Perhatikan diagram lensa cembung. Tentukan jarak bayangan, tinggi bayangan, dan lengkapi lukisannya. Oke, jarak bayangan. Pertama kita tulis dulu diketahui ya. Di sini bendanya punya tinggi 12 cm. Oke, titik fokusnya dulu. Nah, titik fokusnya di sini ya. Ini adalah 10 cm. Lalu dia punya benda tinggi 12 cm dan jarak 30 cm. Jadi dapatlah F-nya dari sini, SO-nya dari sini. Jarak dari benda ke lensa, HI-nya itu adalah tinggi bendanya. Oke, yang ditanya, yang pertama jarak bayangan berarti SI. Yang kedua tinggi bayangan berarti HI. Lengkapi lukisan, nanti kita gambar berarti. Oke, jawaban yang pertama SI berarti pakai rumus ini kan, 1 per SO tambah 1 per SI sama dengan 1 per F. SO-nya 30, SI-nya yang ditanya, F-nya 10. Masukin angkanya. 1 per SI dicari berarti 1 per 30-nya pindah ruas. Tadinya dia positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi 1 per SI sama dengan 1 per 10 dikurang 1 per 30. Samakan penyebutnya pakai KPK. 10 dan 30 penyebutnya bisa disamakan, KPK-nya menjadi 30. Jadi sama-sama per 30. Ini 10 supaya jadi 30 kan dikali 3. Kalau bawahnya kali 3, atasnya juga kali 3. 1 kali 3 adalah 3. Jadi 3 per 30 dikurang 1 per 30. Ini kalau penyebutnya udah sama, tinggal dihitung aja bagian atasnya. 3 kurang 1. 3 kurang 1 itu 2. Jadi 1 per SI sama dengan 2 per 30. Jadi SI-nya sama dengan 30 bagi 2. 30 bagi 2 itu 15. Jadi jarak bayangannya adalah 15 cm. Nah, untuk HI kita bisa pakai rumus perbesaran. HI per HO sama dengan SI per SO. HO-nya di sini 12 cm, SI-nya adalah 15 cm dari sini, SO-nya adalah 30 cm. Nah, HI-nya jadi sama dengan, tinggal masukin angkanya.
HI per 12 sama dengan 15 per 30, nih 12-nya bisa pindah ruas, karena dia pembagian, kalau pindah ruas jadi perkalian, tadinya di bawah jadi di atas. Jadi HI sama dengan 15 per 30 kali 12. 15 per 30 sama-sama bisa dibagi 15, 15 bagi 15 1, 30 bagi 15 2. Jadi 1 per 2 dikali 12. 1 kali 12, 12, 12 bagi 2, 6. Jadi HI-nya adalah 6 cm. Nah, kemudian untuk lukisan bayangannya kita bisa buat lagi di sini. Pertama kita harus menggambar sama seperti pada cermin ya. Harus ada 2 cahaya. Nah, kita pakai sinar datang sejajar sumbu utama. Ini gambarnya agak miring, jadi garisnya miring nggak apa-apa ya, miring dikit lah. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus. Lalu sinar datang melalui pusat kelengkungan diteruskan. Nah, di sini bayangannya, ini kan ada di ruang 1, 2, 3, ada di ruang 3, tapi bayangannya ada di ruang 1, 2. Jadi ada di ruang 2, kemudian tadinya dia tegak jadi terbalik, ukurannya jadi lebih kecil. Jadi bayangannya sifatnya adalah nyata, terbalik, diperkecil, ada di ruang R2 atau di ruang 2. Seperti itu. Selanjutnya pada lensa cekung. Nah, kalau sinar istimewa pada lensa cekung ini juga sama. Berkas sinar sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Ini seolah-olah dari titik fokus ya. Berkas sinar melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama, dan berkas sinar melalui titik pusat lensa diteruskan tanpa dibiaskan. Jadi ada perbedaan sama yang tadi. Kalau tadi di lensa cembung dari sini masuk kemudian diteruskan, ya, diteruskannya ke fokus. Kalau ini sinar datang sejajar sumbu utama diteruskannya seolah-olah dari titik fokus yang sebelah kiri. Lalu sinar datang menuju titik fokus diteruskan sejajar sumbu utama, dan sinar datang melalui pusat kelengkungan ini diteruskan tanpa dibiaskan. Sifat bayangannya selalu sama, maya, tegak, diperkecil. Lalu persamaannya berlaku sama dengan lensa cekung, ini sama seperti cembung ya. Jadi lensa cekung dan cembung itu punya persamaan yang sama, namun F-nya bernilai negatif. Jadi lensa cekung ini mirip dengan cermin cembung. F-nya bernilai negatif. Oke, contoh soal langsung karena dia punya sifat lensa yang sama, sifat bayangan yang sama ya. Contoh soalnya, perhatikan gambar. Nih, nanti jarak, tinggi, dan bayangannya kayak gimana. Oke, tulis dulu diketahui dari gambar. Di sini F-nya 10 cm. Karena dia lensa cekung, kasih minus. Lalu SO-nya sama dengan 30 cm. Jarak bendanya 30 cm dan tinggi bendanya 12 cm. Jadi HO-nya 12 cm. Yang ditanya untuk A-nya jarak bayangan berarti SI, lalu HI, lalu bayangan, gambar bayangan. Jawab. Sama seperti di lensa cembung, untuk dapetin SI berarti pakai rumus 1 per SO tambah 1 per SI sama dengan 1 per F. Ingat F-nya negatif. Ya, 1 per 30 tambah 1 per SI sama dengan 1 per min 10. Nah, ini SI-nya yang dicari berarti pindah ruas, 1 per 30-nya. Plus bagi min, jadi minnya bisa ke tengah. Ini pindah ruas tadinya positif, jadi negatif. Lalu disamain penyebutnya 10 dan 30 sama-sama dijadikan penyebutnya 30. 30 bagi 10, 3, 3 kali 1, 3. Makanya ini 3. Min ditambah min, jadinya minnya berjumlah makin banyak. Jadi min 3 tambah min 1 sama dengan min 4. Jadi 1 per SI-nya sama dengan min 4 per 30. Nah, kalau min bagi, ini nih hasilnya berarti min. Nah, SI itu dibalik kan, 1 per SI sama dengan min 4 per 30, berarti SI sama dengan min 30 bagi 4. 30 bagi 4 itu adalah 7,5 cm. Jangan lupa ada minusnya. Kemudian yang B, cari HI, pakai mutlak. Karena di sini negatif, kita pakai mutlak. HI per HO sama dengan SI per SO. HI-nya ditanya, HO-nya 12, SI-nya minus 7,5, SO-nya 30. 7,5-nya boleh langsung gak ditulis, boleh ditulis dulu, tapi ingat nanti hasilnya positif. Jadi HI per 12 sama dengan 7,5 per 30.
Nah, kita pindahin 12-nya, HI sama dengan 7,5 per 30 kali 12. 12-nya naik ke atas. Ini 12 sama 30 bisa sama-sama bagi 6. 12 bagi 6 itu 2, 30 bagi 6, 5. Ya, jadi hasilnya 3. Nah, gini caranya. Ini kan sama-sama bagi 6. Ini hasilnya 2, ini hasilnya 5. 2 kali 7,5 itu 15. Jadi 15 bagi 5. 15 bagi 5, 3. Jadi HI-nya 3 cm. Gitu ya. Terus untuk gambarnya, di sini kita pakai 2 sinar sama seperti yang tadi. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Jadi seolah-olah dari sini. Kemudian sinar datang menuju pusat kelengkungan. Oh, ini menuju titik fokus ya. Dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, karena di sini nggak membentuk bayangan, ini nih dua sinar biasnya nggak membentuk bayangan, maka kita tarik sinar bias yang bayangannya di sini. Yang ini kan sinar biasnya ditarik garis ke sini. Ini harusnya ke sini ya, ditarik sinar biasnya jadi terbentuk bayangan di sini. Nah, bayangan ini bentuknya tadinya besar jadi kecil. Terus bentuknya tegak. Lalu maya karena dia satu bidang sama si bendanya. Jadi maya tegak diperkecil. Seperti itu. Oke, selanjutnya kuat lensa. Nah, kuat lensa ini adalah kekuatan dari lensa cembung ataupun lensa cekung yang bergantung pada jarak fokus. Nah, secara matematis dia itu punya persamaan seperti ini, P sama dengan 1 per F. Jadi dibagi F. Ini dengan syarat F-nya satuannya meter. Kalau misalnya satuannya cm, berarti 100 dibagi F. Ya. Jadi ini harus pakai cm. Ini harus pakai meter. Kalau mau cm, ini atasnya 100. Nilainya itu satuannya dioptri. Nah, nilai dioptri untuk lensa cembung itu positif, kalau lensa cekung itu negatif. Contoh soal nih ya. Sebuah lensa cembung memiliki kekuatan lensa 20 dioptri. Tentukan jarak fokus lensanya. Diketahui bahwa P itu 20 dioptri dari sini. Terus yang ditanya jarak fokusnya, F-nya berapa? Pakai rumus P sama dengan 1 per F. P sama dengan 1 per F. Kalau mau cari F berarti F sama dengan 1 per P. P-nya pindah. P-nya 20 berarti F sama dengan 1 per 20. 1 bagi 20 itu berarti 0,05 meter atau setara dengan 5 cm. Seperti itu. Jadi jarak fokusnya adalah 5 cm. Selanjutnya, indera penglihatan manusia dan hewan. Nah, pertama ke manusia dulu. Indera penglihatan manusia adalah mata. Nah, bagaimana sih cara proses terjadinya pembentukan bayangan di mata kita? Jadi prosesnya gini. Pertama, benda itu kena cahaya kan? Benda itu kena cahaya. Terus cahayanya ini membentuk bayangan. Nah, bayangannya itu masuk ke mata gini. Masuk ke mata menuju ke retina ya, bayangannya itu jatuh di retina. Nah, kalau dia jatuh tepat di retina, itu berarti matanya masih sehat, masih normal. Nah, sifat bayangannya itu adalah terbalik, diperkecil, nyata, ya. Nah, di sini kalau dia jatuhnya nggak tepat di retina, maka akan terjadi rabun, baik itu rabun jauh maupun rabun dekat. Kalau rabun jauh, ini bayangannya terbentuknya di depan retina. Rabun jauh itu berarti nggak bisa ngelihatnya jauh, nggak bisa ngelihat yang jauh-jauh. Nah, dia jatuhnya di depan retina, jadi nggak sampai ke retina. Kemudian kalau rabun dekat, ini dibantu dengan lensa cembung ya, dibantu dengan lensa cembung. Kalau rabun dekat, hipermetropi, ini dia bayangannya itu jatuh di belakang retina, jadi kelewatan, nggak pas di retina. Ini nggak bisa ngelihat jarak dari dekat. Itu namanya hipermetropi, dibantu dengan lensa cekung. Lalu ada juga presbiopi. Kalau presbiopi ini gabungan dari rabun jauh dan rabun dekat. Jadi dia bayangannya itu kadang jatuh jadi karena ini terlalu fleksibel lensanya, kadang jatuhnya di depan retina, kadang jatuh di belakang retina. Makanya dibantu dengan
kacamata dengan lensanya itu ada yang cekung dan ada yang cembung. Nah, untuk indera penglihatan serangga di sini kita serangga aja ya, hewannya itu serangga saja. Nah, di sini ada yang namanya ini pada lalat ya. Di sini ada sel-sel pigmen primer, kemudian di sini lensanya. Nah, jadi kan mata dari lalat itu bisa muter kemana-mana gitu kan ya. Nah, karena seperti ini. Kemudian korneanya ini sangat cembung ya. Di sini ada kristal kerucut, kemudian ada sel-sel iris atas, ada sel-sel matriks kornea, lalu ada sel iris bagian bawah, ada sel sensori yang berfungsi untuk menangkap cahaya, sensor cahaya, lalu ada rabdom di sebelah sini, dan di sini ada akson saraf yang mengantarkan informasi bahwa oh ini yang barusan dilihat gitu. Jadi itu penglihatan pada serangga. Nah, selanjutnya alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada kamera. Nih, di sini bahannya terbuat dari kaca atau cermin, lensa atau cermin ya untuk alat-alat optik itu. Kamera itu sini lensanya kan terbuat dari bahan kaca ya. Jadi dia termasuk alat optik. Kemudian kita juga bisa pernah melihat mikroskop yang biasa kita gunakan. Nah, mikroskop ini ada lensa okuler, ada lensa objektif. Jadi karena ada lensanya, makanya dia termasuk alat optik. Lalu loop atau kaca pembesar yang digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil tapi nggak sekecil mikroskop. Kalau mikroskop benar-benar untuk benda yang mikroskopis. Ada juga teropong. Teropong ini ada banyak macamnya dan bentuknya ya, ada macam-macam. Jadi itu dia alat-alat optik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang sudah pernah dicoba, ada juga yang belum. Sampai di sini materi kita tentang cahaya dan alat optik di bab terakhir dari kelas 8 semester genap. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.